Bismillahirrahmanirrahim. Recording in Assalamualaikum progress. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Alhamdulillah, para jamaah, para pengurus, kita semua yang hadir, yang semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kami pun mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ja'alallahu minal aidin wal faizin wal maqbulin kull amin wa antum bi khair. Semoga seluruh rangkaian amalan-amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan yang soleh menjadi modal bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah sehatkan kita, Allah jumpakan kita dengan Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan selamat, barokah, tidak ada halangan sama sekali. Alhamdulillah. Jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ba'dus salaf, ulama-ulama salafus saleh mengatakan bi'sal qaum la ya'rifuna Allah Ta'ala illa fi Ramadan. Kata para ulama-ulama salaf, bi'sal qaum, kaum yang terburuk, nasib yang buruk yang dialami satu kaum adalah mereka kaum yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan suci Ramadan. Kenalnya seorang hanya di bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan itulah ia kenal dengan masjid, ia kenal dengan Al-Quran, ia kenal dengan tilawah, ia kenal dengan majlis. Tapi di luar Ramadan ia pun tak mengenal lagi. Ini adalah bi'sal qaum, yaitu kaum yang sangat buruk. Makanya dikatakan min alamati qabulil ibadah al-hasanatu ba'daha. Di antara alamat diterimanya sebuah peribadatan oleh Allah, al-hasanatu ba'daha, munculnya kebaikan setelahnya. Ketika seorang melakukan kebaikan kemudian mati kebaikan yang lain, maka ini tanda tidak diterimanya amalan itu oleh Allah. Tanda diterimanya amalan itu oleh Allah Ta'ala. Walaupun yang tahu cuma Allah, tetapi semua itu adalah kullu syai'in alamat. Setiap suatu itu ada alamat, ada tanda. Maka tanda diterimanya oleh Allah adalah munculnya ibadah, munculnya semangat, munculnya perkara kebaikan, al-hasanatu ba'da, sesudah amalan itu. Maka semoga kita yang kemudian di bulan Syawal belum usai melakukan amalan-amalan yang baik, makmurkan lagi masjid, hadir lagi dalam majelis ilmu, semoga ini tanda-tanda
tanda amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesama kita semuanya maklum bahwasanya tujuan besar adanya ibadah Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain itu sebenarnya muaranya pada satu titik, la'allakum tattaqun, itu membentuk karakter muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Lalu apa kemudian ciri orang yang takwa itu? Ternyata diantaranya dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Di ujung ayat surah An-Nisa ayat yang pertama itu dikatakan oleh Allah Ta'ala, wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah Ta'ala, alladzi tasaalun, yang mana kalian meminta dengan menyebut namanya, wal arham, rajut silaturahim. Ternyata satu ayat yang ada dalam surah yang keempat, ayat yang pertama yang panjang itu, yang diawali dengan bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas, hei manusia. Ya, panggilan menyeluruh, siapapun diseru oleh Allah Ta'ala. Dan sungguhnya semuanya itu hakikatnya mereka mempunyai satu rasa yang sama sepanjang ia menjadi manusia. Allah Ta'ala katakan, ya manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum, takwalah kalian ke Allah yang menciptakan kalian. Wajar semua orang disuruh mikir oleh Allah, Anda Hindu, Anda Buddha, Anda siapapun kalian, sepanjang kalian itu manusia, ayo sekarang sama-sama takwa ke Allah. Dan itu wajar sebab Allah itu yang menciptakan kalian. Masya Allah, Allah nyuruh, ngajak kita untuk berfikir. Ya, wajar kalau orang itu takwa ke Allah Subhanahu wa ta'ala, iman ke Allah. Manusia yang merasa manusia, ya, yang ada perbedaan dengan hewan, yaitu ada pikirannya, ayo nurut sama yang menciptakan kamu. Loh, itu kan wajar. Makanya panggilannya ya ayyuhan nas, ya, menciptakan kamu dari satu diri, lalu kemudian satu diri berkembang menjadi dua, yaitu Hawa pada saat itu dari tulang sulbinya Adam. Dari Adam muncul Hawa, wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Beranak pinak, muncullah anak, muncullah cucu, muncullah cicit, muncullah banyak orang. Asalnya satu jadi dua, dua pecah jadi ribuan, jutaan, miliaran. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wattaqullah, takwalah kepada Allah, wal arham, rajut silaturahim. Jadi ayat ini membicarakan di antara tanda takwa ke Allah Ta'ala itu, yaitu rajut silaturahim. Kalau pemahaman berbalik dalam agama disebut dengan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu pemahaman berbalik. Ya, kata Allah Ta'ala, rajut silaturahim, takwa kalian ke Allah, rajut silaturahim, maka difahami berbalik. Gak usah ngomong takwa dah kalau sama orang masih manyun-manyunan. Gak usah ngomong Ramadan diterima, bacaan Quran diterima, kalau sama saudara saja masih belum teguran. Gak usah ngomong takwa, kejauhan. Masya Allah, itu kalau pemahamannya berbalik. Ya. Jadi ayat ini bicara di antara tanda takwanya seorang, bagusnya seorang, tidak hanya bagus vertikalnya, tetapi bagus horizontalnya. Bagus horizontalnya diawali dengan darah yang sama yang ada pada tubuhnya, yaitu darah kerabat. Ya, wal arham, maka apa? Tali silaturahim.
Makanya kalau dalam bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia itu silaturahmi, rahmi. Tapi kalau dalam beberapa hadis yang banyak itu menggunakan kalimat ar-rahim. Mana yang benar? Pokoknya benarlah dua-duanya mengarah pada persambungan kebaikan. Namun memang kemudian sebagian kelompok mengatakan maka silaturahim itu berarti cuma ke kerabat. Rahim itu satu peranakan. Seolah-olah Allah mengatakan satu peranakan yang sama dilahirkan oleh ibu yang sama berarti itu kerabat. Iya, identik, majas, bentuk metafor, ya, yaitu dengan kekerabatan yang begitu akrabnya. Berarti kaum kerabat, berarti saudara-saudaraan. Tidak kepada yang lain. Tidak. Dalam bahasa agama terkadang yang dimaksud itu nggak cuma kemudian pada yang ada dalam bahasa itu, bisa diperlebarkan. Ya, buktinya apa? Buktinya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam salah satu ayatnya, yaitu An-Nisa ayat 36. Masih ayat An-Nisa ayat 36, Allah firmankan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah. Baktilah kamu, berbuat baiklah kamu pada, yaitu orang tua. Wajar, darah kita darahnya, ya, tenaga kita adalah air susu dan peras keringatnya. Apakah kemudian selesai? Tidak. Wabidil kurba, kerabat, wal yatama, dilebarkan oleh Allah Ta'ala. Baik itu, nyambung itu nggak cuma kerabat, tapi kerabat number one. Sebab ada hubungan darah, tapi nggak cuma kerabat, kata Allah. Yeah. Ayat itu kemudian melanjutkan dengan kalimat wal yatama, anak-anak yatim. Ada pihak lain yang kalian juga sambung, anak yatim. Kenapa anak yatim didahulukan setelah kerabat itu dari pihak lain? Sebab manusia itu terkadang lebih terenyuh lihat yang bocah-bocah tersebut. Disentuh rasa hati, empati kita, rahim kita, sayang kita. Otomatis anak, ya, yang ditinggal oleh bapaknya, yatim, wal yatama, wal masakin, dan orang-orang miskin, loh, wal jaridil kurba, tetangga dekat, loh, wal jaril junub, jangan cuma tetangga dekat doang, juga tetangga yang jauh. Kalau kalian kenal ya tetap, insyaallah. Wal jaridil junubi wassahibi bil jambi. Baru setelah tetangga, temen. Jangan temennya akrab, tetangga nggak kenal. Nih, kecuali dia yang nggak pengen kenal. Kita mau kenalan, dianya yang mendelep mulu. Nih. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, menyambung silaturahim itu lebar. Otomatis, ya, kerabat itu menjadi perkara yang paling penting, paling besar tingkatannya, karena paling awal disodorkan oleh Allah dan paling awal sesuai dengan pengertian arham, rahim, kekerabatan, peranakan yang sama. Ya, jadi ayat ini bicara jamaah mulia, ternyata takwa itu gak cuma vertikal. Yang penting ngajinya tekun, baca Qur'annya Ramadan hatam 10 kali, gitu kan? Sholat tahajudnya sampai nggak bangun-bangun, gitu kan? Ya, yang namanya kebaikan itu, ya bergaul dengan cara yang baik, horizontalnya. Loh, ini para jamaah mulia. Sampai dalam agama, ya, diberikan oleh Allah dan Nabi-Nya motivasi untuk melakukannya semata menjadi modal untuk menuju akhiratnya. Makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan la taqumus saa'ah, tidak datang kiamat sampai kalian lihat mudahnya orang mutusin silaturahim.
alat lebih canggih, jalan lebih cakep, dan itu kan, Masya Allah. Tetapi nggak kayak dulu. Nilai para jamaah mulia, rajut silaturahim yang ada. Apa kemudian yang diberikan motivasi oleh agama? Setidaknya ada 6 keutamaan yang ada dalam merajut silaturahim itu. Pertama, ternyata perkara besar, tanda iman. Insya Allah. Jadi ternyata silaturahim tanda iman. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Riwayat sahih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Jadi kata Nabi, siapa orang yang iman ke Allah, ngaku iman ke akhirat. Jadi kalau ada kalimat man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, berarti nggak main-main. Ya. Siapa orang yang ngaku iman ke Allah, yang yakin akhirat. Ya. Kenapa kok kemudian didasari dengan 2 kalimat itu? Iya, sebab ini amalan nggak bisa dikerjakan kecuali oleh orang yang yakin itu. Kadang-kadang melakukan di dunia pun kadang orang kan pertimbangan-pertimbangan, Pak. Ngapain saya datang ke dia? Saya aja nggak pernah datang, dia nggak pernah datang ke saya. Ponakan nggak pernah datang, ngapain paman ngunjungin ponakan? Nggak sudi, mau ya. Adik yang datang, masa kakak yang datang, mau ya. Ini penyakit-penyakit ya. Insya Allah. Makanya ini perkara besar. Sehingga disebutkan oleh Allah, oleh Nabi SAW, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, yang yakin pahala mesti bergerak. Falyasil rahimah, hendaklah ia menyambung rahimah. Rahim, bukan rahmi tetapi rahim, silatur rahim. Di secara agama memang yang bagus sebutannya silatur rahim, tetapi rahmi sudah menjadi kebiasaan lidah, tak perlu dipertajam. Sama muaranya melakukan merajut kebaikan, terutama pada kekerabatan yang ada. Jadi dasarnya di situ keimanan. Maka dibalik pemahamannya, nggak usah ngomong iman, kalau sama kerabat saja nggak pernah tegur. Begitu loh Pak, kalau cara memahami agama itu. Ya. Dasarnya itu iman kepada Allah dan akhir. Dan yang kedua disebutkan jamaah mulia, lapang rizki, panjang umur. Dalam satu riwayat hadis sahih yang sering kita dengar, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Rahim. Siapa orang yang ingin rizkinya dilapangkan oleh Allah, Masya Allah, rizkinya dilapangkan oleh Allah Ta'ala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, falyasil rahimahu, hendaklah ia menyambung silatur rahim. Insya Allah di luar sana kopi 5.000, 6.000, biar gratis. Udah ketemu, Assalamualaikum. Ya, kopi gratis, pisang goreng gratis. Ya, kalau ada anak disodorin, gimana kita besanan? Oh, itu namanya rizki. Insya Allah. Masya Allah, ini namanya rizki. Ya, kerikil itu loh, kalau ketemu sama kacang hijau, masuk dia dalam kacang hijau, ya, kerikil bisa naik harganya, mau ya, ngikutin kacang hijau timbangannya. Insya Allah. Ya, panjang umur. Loh, panjang umur. Ya, nah, panjang umur ini difahami oleh ulama-ulama tafsir dengan 3 hal. Tuh Pak, kok panjang umur? Katanya Allah, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang itu ajal, maka nggak bisa diundur, nggak bisa dimajukan. Loh, tapi silaturahim disebutkan manjangin umur, hadis sahih. Maka ulama mengatakan yang dimaksud panjang umur ini pada penafsirannya antara lain pertama, angkanya. Memang angkanya yang panjang. Iya, nggak bisa diundur, nggak bisa dimajukan. Tapi yang majuin, yang ngundurin kan Allah. Maka tergantung Allah. Sehingga dalam satu ayat dalam surah Ar-Ra'd disebutkan,
Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Dialah Allah yang menghapus, dialah Allah yang menetapkan. Surah 13 ayat 39. Berarti tergantung Allah. Diputuskan ini orang Fulan bin Fulan wafat ya tanggal 27 April ya, hari Sabtu jam 3 pagi. Loh, Allah. Gara-gara ia kemudian sudah niat silaturahim ya, datang ke pengajian niatnya silaturahim antara lain. Gak cuma dengan mungkin ada kerabatnya atau kemudian di situ ada kawan-kawannya, akhirnya diundur oleh Allah. Lah terserah Allah yang menetapkan ya Allah, yang ngundur juga Allah. Katanya ayat gak diundur, gak dimajuin. Itu maksudnya yang ngikutin Allah Ta'ala. Gak ada kekuatan itu kecuali Allah yang memang perintahkan. Akhirnya diundur. Diundur, gak usah 27 April, 27 Mei saja matinya. Loh, kan alhamdulillah diundur 1 bulan. Maunya bisa makan ketoprak, bisa makan cilok, Masya Allah. Nah, ya. Nah, yang ngundur-ngundurin begitu itu Allah. Asbab silaturahim. Ya, kalau nggak silaturahim itu bulan kemarin modarnya dia. Nah, gara-gara silaturahim diundur 1 bulan. Oh, diundur 1 tahun, Masya Allah. Diundur 5 tahun lagi, ketemu pemilu lagi. Masya Allah. Nah, ini kan Allah Ta'ala yang ngatur. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Nah, pemahaman ulama yang lain, yang dimaksud panjang umur itu nilainya. Angkanya nggak panjang, tapi nilainya yang panjang. Kayak kemudian orang ketemu Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya, ketemu siapa orang yang kemudian melakukan amal, amalnya berjumpaan dengan Lailatul Qadar, maka nilai malam itu seperti 83 tahun. Loh, dia meninggal umurnya 40 tahun, tapi ketemu Lailatul Qadar dia. Maka nilainya di sisi Allah itu berbeda. Ya, Insya Allah berkahnya umur lebih panjang daripada angkanya umur. Dan yang ketiga dipahami oleh ulama, panjang umur itu ya bisa dipahami secara apa itu namanya ya, secara kesehatan, secara medis. Ya, kamu ngobrol, curhat, lama-lama beban hidupnya terurai, paling enggak curhatnya ada yang denger, walaupun yang denger gak ngerti apa yang dimaksud, manggut, paling enggak pelong-pelongnya itu loh, jantungnya bagus, umurnya panjang, nggak disimpan sendiri, hidup kok disimpan sendiri, mau lihat. Nah, ini jamaah yang mulia. Nah, ini silaturahim. Apa manfaat silaturahim lagi? Dikatakan jamaah rahimakumullah masuk dalam kelompok ulil albab. Dipuji oleh Allah masuk dalam kelompok ulil albab. Alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-21 itu. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Orang-orang yang ulil albab adalah mereka yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Nah, yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung iman, yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung amal, yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung silaturahim, yang diperintahkan oleh Allah baik sama kerabat, baik sama orang-orang yang dikenal, ya, baik kepada kawan-kawannya, pada sama manusia. Itu yasiluna ma amarallahu bi ayyusal. Jadi ciri ulil albab adalah mereka yang kemudian nyambung kebaikan dengan orang lain. Insyaallah. Apa keutamaan silaturahim lagi? Insyaallah. Keutamaan silaturahim lagi disambungnya rahmat oleh Allah, enggak main-main. Ya, jadi bersambungnya Allah dengan manusia itu antara lain pertama nyambung soft.
Dalam satu riwayat hadis, siapa yang nyambung soft, maka ia disambung oleh Allah. Ada soft kosong, cepat kemudian ia masukin untuk nyambung soft. Ia menyambung soft yang ada dalam salat, maka ia disambung oleh Allah nanti di akhirat. Di antara orang yang disambung oleh Allah, orang yang nyambung silaturahim. Makanya dalam satu riwayat hadis disebutkan ar-rahimu mu'allakatun fil arsh. Rahim itu bergantung di arasnya Allah Ta'ala. Fayaqul, lalu ia ngomong, man wasolani wasolahullah, wa man qata'ani qata'ahullah. Siapa yang nyambung aku, ya disambung oleh Allah. Siapa yang mutusin aku, ya diputus oleh Allah. Orang diputus oleh Allah gimana? Insya Allah di dunia dicuekin manusia, dicuekin tetangga, dicuekin saudara saja, Masya Allah. Ini dicuekin oleh Allah. Dicuekinnya orang oleh Allah antara lain asbab ia cuek terhadap saudaranya. Insya Allah gak nyambung. Satu riwayat mutafaq alaih, Bukhari Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang nyambung aku, kata Ar-Rahim, saat awal dicipta oleh Allah, maka ia disambung oleh Allah. Insya Allah. Ini para jamaah mulia. Cuma kan kita itu kadang-kadang kemudian manusia nggak bergerak itu kan karena memang keyakinan. Hidup ini kalau nggak yakin susah. Ya, maka jangan sampai yakin itu karena dipaksa oleh Allah Ta'ala. Tapi semua orang itu pasti yakin. Yakin akan nilai-nilai. Hanya saja ada orang yakin sebelum ia memasuki gerbang akhirat. Ada orang yakin saat di gerbang akhirat. Ada orang yakin ketika mencicipi akhirat. Ada orang yakin ketika berada di tengah akhirat. Nah, yakin yang seperti itu udah gak ada manfaatnya. Ya. Tapi semua orang tuh yakin. Makanya Allah perintahkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu benar-benar keyakinan akan itu. Dan ulama mengatakan, apa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin? Yakin itu apa maksudnya? Mati. Makanya sebelum itu, maka harus yakin. Sebab yakin di dunianya ada nilai yang bisa diambil. Tapi yakin di akhiratnya sudah gak ada nilai. Karena gak bisa bergerak lagi. Dan amalan-amalan itu baru terasa nilainya kalau sudah memasuki gerbang akhirat. Dan di situ semuanya yakin. Sebagaimana surah As-Sajdah ayat 12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ketika seorang itu dipejamkan matanya oleh Allah Ta'ala, dicabut ruhnya oleh Allah Ta'ala, baru dia ngomong. Ketika orang itu melihat nilai-nilai amalannya itu, baru dia bicara. Rabbana absarna wa sami'na. Kami ini dengar ya Allah, kami ngelihat ya Allah, maka kami ini ya Allah balikin ke dunia lagi ya Allah. Inna muqinun. Kami sekarang sudah yakin. Ya gak ada manfaatnya. Udah masuk gerbang akhirat. Kami yakin ya Allah. Ternyata ngantuk-ngantuk di majelis taklim itu, ya nilainya besar ya Allah. Kenapa? Dulu tidurnya di rumah, gak tidurnya di majelis taklim. Itu baru tidurnya, belum meleknya. Ngertinya nilai itu kalau sudah masuk gerbang akhirat. Nggak percaya. Ya, diomongin kadang orang sekarang nggak percaya sama aulia. Ya. Nah, kalau sudah masuk gerbang akhirat baru, ya, yang lebih parah lagi, yakinnya kalau sudah lihat neraka. Kalau lihat neraka baru yakin. Nggak ada cerita orang nggak yakin, cuma masalahnya kapan waktu dia yakin. Insyaallah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal
Yakin, tapi yakinnya la tarawunnal jahim. Saat ia lihat neraka jahanam, lihat neraka jahim, baru dia yakin. Yakin di gerbang neraka, gimana ceritanya? Tinggal dilempar saja. Insya Allah. Tapi semuanya yakin, Mbak. Ya mulia. Makanya harus yakin. Ini para jamaah mulia. Seorang akan menerima manfaat itu setelahnya. Tuh, setelahnya. Ini jamaah mulia. Dan ternyata silaturahim ini besar. Ia disambung oleh Allah. Baru ia merasa nikmat yang besar. Ketika ia berada di gerbang akhirat. Gerbang akhirat itu adalah kematian. Berikutnya, apa keutamaan silaturahim? Tiket surga. Ya. Banyak tiket surga. Tiket surga. Ya. Insya Allah. Orang beli tiket ya keluar duit dulu. Apa lo? Ya naiknya ya nanti. Belum waktunya. Ya. Namanya pengen cepat-cepat apa. Nah ini jamaah mulia. Tiket surga. Ya, sehingga seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhulunil jannah. Kabarkan padaku ya Rasulullah, amal yang bisa cepat ke surga. Apa kata Nabi? Sembahlah Allah. Ini pasti, ini perkara besar. Tanpa itu gagal. Wa tuqimus shalah, dirikan sholat. Pasti, ini barometer urusan hisab. Waktu ia zakat, tunaikan zakat. Pasti ini gandengannya sholat. Apa yang keempat? Watasilar rahim, kau sambung silaturahim. Hadis sahih riwayatkan oleh muttafaq alaih Bukhari Muslim, hadisun sahih an Abi Ayyub. Ya. Jadi ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, akhbirni ba'amal yudkhulil jannah. Kata Abu Ayyub nanya ke Nabi SAW, ya, kabarkan padaku amal yang bikin orang itu masuk surga. Artinya kan tiket. Kata Nabi, engkau iman, jangan sampai luntur imanmu. La tusyriku bi syai'a. Kemudian kamu sholat, kamu zakat. Iman, sholat, zakat, perkara besar semuanya. Ternyata yang keempat, watasilah rahim, kau sambung silaturahim. Ya, insyaallah. Ini para jamaah mulia. Berarti orang nyambung silaturahim itu menjadi tiket orang masuk surga. Nggak terasa. Itu nanti. Wong ini amalan akhirat. Ya, apalagi kemudian nyambungnya itu benar-benar nyambung. Benar-benar nyambung gimana? Ya, silaturahim itu kan ada dua kalimat. Silah ar-rahim. Pertama silah. Silah itu artinya nyambung. Nyambung itu kalau sudah putus. PLN nyambung kabel. Oh berarti kabelnya putus. Nah itu hakikat silaturahim. Jadi kata Nabi, silaturahim itu hakikat yang paling besar adalah nyambung. Nyambung suatu yang putus. Antasila man koto'aka, kau sambung man koto'aka yang memutuskan denganmu. Nyapa sama orang Manyun. Insyaallah, nyapa orang Manyun itu, oh itu jantung bisa naik turun nih mau ya. Ya, nyapa orang Manyun. Ya, ngasih sama orang yang lempar kue kita, ngunjungin sama orang yang nutup pintu. Lah itu berat. Ya, lah kalau kemudian nyapa pada orang yang disapa, ya, itu namanya bukan nyambung, tapi merawat sambungan karena memang sudah tersambung. Lah kita kan biasanya nyambung sama yang nyambung. Ya, giliran kemudian diputus, ya kita pun juga mutus. Emang lu doang yang bisa mutusin, saya juga bisa. Nggak butuh, apalagi hidup akhir zaman ini. Hidup sudah mikirin individu, mikirin diri sendiri totalitas. Insyaallah. Ya, jadi disebutkan tiket masuk surga itu antara lain nyambung rahim. Bahkan Nabi katakan arba'atun min kanzil jannah,
4 hal yaitu menjadi perbendaharaan surga. Dalam satu riwayat hadis, arba'atun min kanzil jannah, 4 hal yang menjadi perbendaharaan surga. Pertama, ikhfa'us sadaqah, nyembunyiin sadaqah. Kalau sadaqah sembunyiin, orang merasakan nikmatnya tanpa tahu itu dari kita. Ya, insyaallah. Apakah nggak boleh untuk kemudian sedekah yang terang? Boleh, itu betul sedekah. Dalam Quran disebutkan. Tetapi harus benar ikhlas untuk memotivasi yang lain semata tujuan yang ada. Ikhfa'us sedekah. Perbendaharaan surga itu 4 kata Nabi. Ikhfa'us sedekah, nyembunyiin sedekah. Yang kedua, kitmanul musibah, nyembunyiin musibah. Kalau kena musibah disembunyiin. Sembunyiin laporannya cuma ke Allah. Masya Allah. Dikit-dikit laporan ya. Anak sakit laporan medsos ya, langsung diposting kan itu kan. Posting ya, anakku lagi demam, mohon doanya ya. Ya, posting sampai ini itu bahkan didramatisir ya. Anaknya sudah cengap ya masih sibuk jawabin medsos. Ya Mbak, yang sabar, semoga sembuh, amin. Makasih ya Jeng, syafaqallah, amin. Sibuk jawabin amin-amin ya. Anaknya yang di samping panasnya gak dikasih obat, sibuk urusan medsos, laporan mulu, urusan musibah lapor. Ya, insyaallah. Kitmanul musibah. Nah, jadi kata Nabi SAW, di antara kanzul jannah, perbendaharaan surga itu sama musibah disimpan. Ya, kitmanul musibah, ya sembunyikan musibah. Giliran kebaikan baru yaitu apa? Ia bagi apa kebaikan-kebaikan ia bagi. Ya, yang disebut dengan apa? Wa amma bi nikmati rabbika fahadis, namanya tahaddus nikmat. Ya, insyaallah kita mau lihat. Kadang-kadang kan orang gitu, giliran ayam mati aja lapor, giliran telurnya banyak nggak pernah cerita. Mau jadi orang dengarnya nggak enak mulu. Yang ketiga, perbendaharaan surga itu wa qaulu la haula wala quwata illa billah. Ucapan la haula wala quwata illa billah. Semua kekuatan milik Allah. Ternyata ya, disebutkan jamaah yang muliakan ta'ala. Berikutnya Nabi bilang, wasilaturrahim, nyambung silaturrahim. Insyaallah. Jadi silaturrahim itu dimasukkan dalam deretan amal besar. Nih, dalam deretan amal-amal besar. Insyaallah. Ini jamaah yang mulia. Apalagi keutamaan silaturahim itu dalam satu riwayat Imam Muslim, ini paling besar ini, menjadi modal untuk melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Jamaah mulia, Shiratal Mustaqim itu dalam riwayat dikatakan ada kuminasyar wa hadu minas sayf. Nama Shiratal Mustaqim itu, Pak, sirat jalan, tidaklah seorang itu masuki surga kecuali melintasi jembatan. Apa jembatan Shiratal Mustaqim? Jembatan yang melintang di atas nerakanya Allah Ta'ala, ya terbentang di atas neraka untuk menuju surga. Yang kemudian ada kuminasyar, lebih lembut daripada rambut yang ada, wahadum minas sayf, dan lebih tajam daripada sebilah pisau yang sangat tajam. Alaihi kalalib, di tengahnya ada kalalib bantolan yang terus bergerak, yang siap untuk mencabik-cabik orang yang melintasinya. Di atas neraka jembatan itu, ya, yang panjangnya ribuan tahun yang ada melintasinya, kemudian ia ada kalalib bantolan, ya, lebih tajam dari sebilah pedang, lebih lembut daripada rambut, maka perlu pegangan. Ternyata pegangannya Shiratal Mustaqim, yang kanan itu amanah, yang kiri itu ternyata silaturahim.
Insyaallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yursalul amanah, maka diutuslah amanah, tursalul amanah warrahimu, diutuslah amanah dan ar-rahim, fatakumani, keduanya berdiri janbatai sirat, di kanan kirinya sirat, yaminan wa shimala, di kanannya itu ada sifat amanah, di kirinya sifat silaturahim. Orang yang hidupnya enggak amanah, maka ia ketika melintasi jembatan sirat, maka tanpa pegangan sebelah kanannya, maka potensi keterpelantingannya, terjerembabnya ke neraka lebih besar. Orang yang kemudian enggak silaturahim, ia putuskan hubungan kerabatan itu, seperti orang yang melintasi jembatan sirat tanpa pegangan sebelah kirinya, maka keterpelantingan ke neraka itu pun potensinya lebih besar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jembatan sirat itu punya dua pegangan kanan kirinya. Kanannya amanah, keduanya adalah silaturahim. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, hadisun sahih. Masya Allah, ini jamaah yang mulia. Maka silaturahim ini penting. Sehingga jamaah rahimakumullah, 4 ancaman orang yang gak mau silaturahim. 4 ancaman. Apa yang pertama? Ancamannya termasuk kelompok fasik. Fasik itu al-kharijina anit ta'ah, keluar dari taat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 27 itu. Setelah innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudhillu Allahu bihi, apa itu namanya, ayyasha, ya. Maka dikatakan ta'ala, pada waktu Allah membuat satu perumpamaan itu, ujung-ujungnya apa? Dan tidaklah Allah memberikan, menyesatkan seorang kecuali mereka orang-orang yang fasik. Siapa yang fasik? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Loh, insyaallah. Jadi mereka orang yang fasik itu orang yang senantiasa membuat kerusakan di permukaan bumi, termasuk orang yang fasik, orang yang mutusin silaturahim. Insyaallah. Yang kedua jamaah mulia, jauh dari surga. La yadkhulul jannata qati', tidak cium bau surga, qati', orang yang mutusin, ai silaturahim. Mutusin silaturahim. Ya, kalau kita lihat lagi surah Muhammad surah 47 ayat 22 sampai 23. Masya Allah, itu kecaman telak terhadap orang yang mutusin gara-gara status sosial. Apa ayat 47, surah 47 ayat yang ke-22 sampai 23 itu? Fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah oleh karena status sosial yang kalian miliki? Apakah oleh karena kalian sudah jadi orang yang pangkat, udah jadi RT? Jadi RT aja udah manyun-manyunan, Masya Allah. Apakah oleh karena kalian sudah kaya, sudah status sosial tinggi, sudah naik pangkat jabatan, falasaitum il tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum, menjadi alat kalian mutusin silaturahim. Dulu akrabnya luar biasa, gara-gara punya mobil baru lalu manyun-manyunan, gak nyapa lagi. Apakah oleh karena itu? Apa kata Ta'ala? Ulaika alladzina la'anahumullah. Orang yang seperti orang yang dilaknat oleh Allah. Gak main-main loh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau ada bahasa Quran, ada bahasa hadis, kok ngomong laknat? Insya Allah, ini dosa gak main. Laknat itu Pak, disebut laknat itu tercabutnya semua kebaikan, itu laknat.
Makanya dalam hadis-hadis Riyadhus Shalihin antara lain ngomong laknat itu sesuatu yang diomongin laknat itu nggak boleh dipakai. Nggak ada seorang pada saat itu bawa unta, naik unta, kemudian untanya itu nggak mau berdiri, apa ya, males lah kan itu kan, maka ditendang dia, ditendang, dasar unta laknat, dasar unta laknat. Ya tiba-tiba untanya berdiri, ketika berdiri kemudian dinaikin, maka kata Nabi SAW, bagaimana mungkin engkau menaikin sesuatu yang engkau laknat, lepaskan dia, gak boleh. Makanya dalam laknat gak main-main. Kalau dalam urusan suami istri namanya li'an. Li'an. Jadi ada suami ngomong demi Allah, gitu kan, istriku telah selingkuh. Nah, gitu kan. Kalau tuduhanku ini salah, aku siap di laknat. Gak main-main itu. Maka saat itu tuh istrinya kok diem. Istrinya kok diem, berarti dia apa? Berarti mengakui. Maka wajib dirajam sampai mati. Kalau istrinya jawab, demi Allah, aku nggak seperti yang dituduhkan suamiku itu. Jika aku bohong, aku siap dilaknat. Maka saat itu putus, putus. Putusnya jamaah mulia ila yaumil kiamah, sampai kiamat. Gak boleh. Ternyata 10 tahun yang laki menduda, yang perempuan menjanda. Lalu ketemu lagi. Nah, ya, ketemu lagi. Ya gimana mas, ya masih seneng mas. Iya deh, aku ya seneng. Ya nggak laku ternyata, kita balik lagi yuk. Haram. Haramnya itu sampai kiamat. Di akhirat pun nggak bakal ketemu. Gitu dalam fikih itu. Karena ada kalimat laknat. Jadi bapak umpamanya bawa mobil, mobilnya mogok di tol, ya, mogok di tol, didandanin masih mogok, kemudian mobilnya ditendang, dasar alpat, laknat. Ya. Ternyata kemudian ada montir, kemudian benerin, bisa. Ya. Maka yang ngomong laknat tadi itu gak boleh naik ke mobil itu. Mobil itu gak boleh dimiliki olehnya. Gak main-main laknat itu. Insya Allah. Makanya dua kalimat yang bila diomongin mesti ada yang jatuh. Ya, dua kalimat yang bila diomongin mesti ada yang kena. Enggak main-main. Apa dua kalimat itu? Kafir sama laknat. Hei kafir. Maka kalimat itu saking gedenya naik ke langit. Langit nggak mau nerima dalam riwayat itu. Langit menutup kalimat ini. Maka ia kemudian mencari siapa yang diomongin kafir tadi itu. Maka ia menuju pada orang yang diomongin. Kalau yang diomongin ini kok nggak kafir, maka kalimat kafir itu balik ke dirinya. Hei laknat. Pamannya ngomong laknat. Ya. Oh, bencinya seorang sampai sekarang ya ngomong laknat. Nah, urusan pilpres, laknat Allah, curang kayak begitu, laknat semuanya itu. Fulan tuh laknat itu, fulan laknat itu. Ya sebutin nama-nama itu yang ngomong laknat, maka kalimat itu naik. Kalimat itu naik, langit nutup, kemudian dia mencari, bener nggak orang dilaknat itu? Artinya nggak ada kebaikan. Ternyata orang itu, yaitu apa? Masih ada kebaikannya, berarti ya nggak dilaknat. Ya, maka kalimat laknat itu kembali ke yang ngomong. Nggak main-main, laknat. Nah, orang yang mutusin silaturahim, bahasa surat 47 ayat 22-23, ulaikal ladzina la'anahumullah. Orang yang mutusin silaturahim bukan karena tersinggung, tapi gara-gara status sosial, gara-gara duit yang Allah kasih, gara-gara pangkat yang Allah amanahkan, menjadi penyebab dia putusin silaturahim kekerabatan tuh. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Orang itu dilaknat oleh Allah. Masya Allah. Akhirnya apa? Ulaikal ladzina la'anahumullahu fa'asammahum. Allah tulikan. Wa a'ma absarahum. Allah butakan di akhirat. Artinya apa? Dicueki.
Jadi kalau sudah dilaknat maka dicueki. Unta tadi itu Pak, ketika mau dinaikin, kata Nabi SAW, biarkan unta itu. Artinya jangan hiraukan unta itu, dicuekin. Karena unta ini sudah dilaknat. Orang yang dilaknat oleh Allah dicuekin oleh Allah di akhirat. Loh, dicuekin di dunia saja loh. Ya, di Pondok Kelapa nggak ada orang nyapa kita. Kita mau beli gorengan, ya orangnya nutup, nggak mau ngelain, mau beli nasi uduknya ditutup, nggak mau lihat muka kita. Kira-kira gimana itu? Masya Allah, masuk ke rumah mau curhat istrinya kabur. Mau ngomong ke anaknya nutup wajahnya dengan baskom. Mau lihat. Ya, itu di dunia. Nah, gimana di akhirat? Insya Allah, ternyata orang yang dilaknat oleh Allah antara lain orang yang mutusin silaturahim. Loh, tapi kan gimana Pak? Kita itu kan disalahin orang. Dia itu kurang ajar ke kita. Agama ngajarin itu apa? Ya boleh. Namanya orang disalahin orang marah, manyun, tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. Nggak boleh 3 hari. Ya, orang tuh kalau memutuskan lebih dari 3 hari, nggak teguran, maka 5 ancaman ke mereka. 5 ancaman orang yang nggak teguran lebih dari 3 hari. Pertama, tidak diterima sholatnya. Kedua, tidak diterima amalannya setiap hari Kamis dan hari Senin. Yang ketiga, bila setahun, ya maka seperti dosa membunuhnya. Bila dia mati, maka neraka untuknya. Ya, dan yang kelima, dia tercabut dari rahmatnya Allah Ta'ala. Oh, Masya Allah. Ya, makanya Quran mengatakan ngadepin kesalahan orang itu ada 4 model, 4 hal, ya, cara menghadapi kesalahan orang lain. Pertama, kata Allah dalam ayat, membalas yang sama. Boleh, namanya orang. Ya, Allah nggak nyuruh kita jadi malaikat. Balas itu boleh, tapi harus yang sama. Dia nyubit, kita cubit lagi. Boleh. Kita diomongin jambulu, kita ngomong lagi jambulu, ya, maka itu boleh. Kita diomongin jambu, kamu jambu monyet, nah, ada monyetnya yang nggak boleh itu, ada tambahannya. Kalau kita ngomong jambul, kita ngomong jambul, itu boleh. Ditempeleng lagi. Ya, emang ya lu aja yang bisa tempeleng lagi boleh. Tapi tangannya sama, tenaganya sama, kan itu kan. Nah, itu boleh. Yang kedua, al-qadhiminal ghaid, Ali Imran 134. Itu al-qadhiminal ghaid, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan, ya. Menahan itu masih ada sisa marah. Kalau memaafkan tidak pernah terjadi masalah, tidak adanya sisa marah, tetapi nggak berbuat kepadanya. Baru yang terakhir yang terhebat, dan itu sangat sulit, yaitu apa? Membalas keburukan dengan kebaikan. Nyapa pada orang yang manyun, ya, Masya Allah, itu adalah perkara yang sangat besar. Demikian jamaah mulia, pada waktu yang singkat, yaitu ciri ketakwaan adalah berbuat baik kepada orang lain. Itu antara yang tadi apa? Silaturahim. Dan orang yang berhak terhadap itu yang paling besar haknya adalah kaum kerabat. Kaum kerabat orang yang paling berhak, paling banyak haknya terhadap diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang kita sampaikan moga manfaat. Ya, monggo Ibu. Ya, Ibu dulu. Ya, gimana Ibu? Ya, mungkin di zaman sekarang kan kita udah masuk sikap-sikap individualis ya Ustaz. Kalau tadi mungkin dari sudut pandang orang yang memberi atau tergerak silaturahim, tapi sekarang dari sudut pandang orang yang menerimanya. Terkadang mungkin niat baik kita untuk bersilaturahim, berkunjung, tapi di era individualis kadang-kadang orang tidak suka dikunjungi. Jadi karena dia merasa tidak butuh orang lain, karena merasa apapun yang dia butuhkan bisa, apalagi akses segala macam. Kadang-kadang pernah saya berkunjung pada orang, dengan misalkan tipikal rumah aja sudah tergembok semuanya, sehingga orang kalau
Assalamualaikum aja susah, kayak udah 3 kali udah kita pulang aja gitu. Gitu. Atau mungkin ada kalanya, maaf ya saya tidak bisa buka pintu, katanya seperti itu. Nah, gimana karena aturan Islam itu tidak pandang bulu zaman ya, tetap berlaku gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang apakah silaturahim itu juga termasuk ke sekarang era medsos gitu, misalkan jika PC aja cukup atau misal kita Cara ya mungkin jauh karena fisik dan sebagainya, apakah itu masuk kategori silaturahim? Terima kasih Ustaz. Ya, pertama manusia itu makhluk sosial. Tarzan saja, Tarzan itu pada akhirnya kawin juga itu Tarzan itu. Ya. Kenapa kita kok diperintahkan hal seperti itu? Karena tidak ada kekuatan tanpa orang lain. Kita makan saja membutuhkan tukang masak, membutuhkan tukang yang jualan bahan, membutuhkan orang yang kemudian membelinya kita suruh. Tidak ada cerita orang hidup individu. Dan pada akhirnya ya yang mengantarkan kita ke kubur, yang nyolatin, yang mendem itu adalah orang lain. Maka disitulah manusia harus sadar manusia itu adalah makhluk sosial. Gak mungkin kemudian ia bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Karena dalam kondisi tertentu ia sakit, duit gak ada fungsinya ketika orang sakit. Maka ia akan mengatakan lebih baik sehat walaupun gak punya duit, bisa makan walaupun gak punya Alphard, daripada punya Alphard gak bisa makan, kan gitu kan. Maka ia gak nyadar. Jadi manusia itu harus disadari ia bukan makhluk individu tetapi makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Jadi orang yang mengatakan saya nggak butuh orang lain itu orang yang nggak mampu untuk berpikir secara jernih. Padahal dia ketika ngomong itu ia membutuhkan orang lain. Ya, dalam hal paling kecil saja orang butuh orang apa? Senyum saja itu butuh orang, Pak. Coba bayangkan orang senyum tanpa orang. Ya, ketemu tiang listrik senyum. Saya bisa senyum sendiri walaupun yang lain nggak ada. Ya nggak mungkin edan sampean. Ya, orang senyum saja itu butuh orang. Makanya caleg-caleg yang stres itu kan antara lain pagi-pagi udah senyum di tiang listrik kan gitu kan. Itu namanya stres. Ya. Jadi kita makhluk sosial. Yang kedua, bahwasanya silaturahim itu bisa ditempuh dengan 3 hal. Pertama adalah berjumpa, bertemu. Ini yang luar biasa. Banyak hadis ketika orang mengunjungi saudaranya, malaikat kemudian mendoakannya. Ketika sampai salaman, keduanya rontok dosanya sebelum tangan itu berlepas, belum sodakonya, belum ucapannya, belum senyumnya. Pertama, menjalin silaturahim dengan mengunjungi. Yang kedua, medsos. Menggunakan medsos. Ya, menggunakan medsos. Ya, dengan chat, dengan email, dengan WhatsApp, ya, dengan macam-macam orang untuk menyambung itu. Ya, dengan telepon, bagaimana paman, bagaimana dek dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan doa. Ya, dengan apa? Doa. Mau nyambung, mau ngebel, nggak tahu nomornya. Mau datang, nggak ada sopirnya. Ada sopir, nggak ada mobilnya. Ya, jadi apalagi seperti itu, maka paling tidak mendoakannya. Jadi ancaman yang ada dalam ayat dan hadis tersebut itu adalah ancaman orang yang tidak ada sebab karena kebencian. Kalau nggak karena benci, memang dianya nggak pernah ketemu, ya biasa saja. Yang dimaksud oleh hadis nggak bertegur apa lebih dari 3 hari, itu maksudnya biasa negur, biasa ketemu, tiba-tiba nggak negur, bukan karena sariawan tapi karena jadi karena kebencian itu yang kemudian mendapatkan kecaman. Ya, wallahu a'lam. Gimana Pak Haji? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan bertanya terkait dengan rahmat Allah. Karena ini kebetulan yang alami dengan saya. Bagaimana mungkin saya akan berbicara dulu masalah Rasulullah dulu. Ingin mendapatkan wahyu dari Allah, akhirnya dengan adanya hewan atau binatang itu tertunda. Semestinya janji Allah adalah 3 hari menjadi 10 hari. Dan ini kebetulan yang saya alami ada tetangga ini punya anjing. Anjing itu adalah salah satu
diceritakan juga zaman Rasulullah pada waktu mendapatkan wahyu, itu anjing itu ada di bawahnya. Ada di bawahnya. Kebetulan di tempat kami itu di sampingnya ada anjing. Ini kan saya pikir memang sih sudah tersekat apakah ini berlaku dengan rahmat itu sulit untuk datang ke rumah kita atau malaikat rahmat akan turun ke rumah kita gitu kan. Sekalipun kita itu pun Rasulullah, kalau kita manusia mungkin dosa kita besar gitu ya. Rasulullah aja terhambat pada waktu itu gitu ya. Apalagi kita. Terus saya pikir ini sangat berat sekali apabila dia ada airan atau menyuci rumah atau halamannya segala macam, airnya ke kita, ke halaman kita. Saya khawatirkan najisnya ini bisa menimbulkan rahmat Allah akan terhambat, sholat kita juga mungkin akan terputus karena terkait dengan najis itu. Karena memang jelas bahwa najis itu kan najis mughaladzah yang memang sangat sulit untuk di Jakarta itu. Kalau di kampung mungkin tinggal lari ke sawah gitu ya. Tapi kalau di Jakarta kita sulit untuk mencuci itu. Dan itu apakah dengan radius 2 meter, 3 meter? Ya, saya paham. Kalau keinjak itu akan juga mengakibatkan dampaknya rahmat Allah datang kepada kita. Nah itu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan karena yang saya alami itu nyata gitu di samping saya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 hal yang menjadikan malaikat rahmat tidak mendatangi suatu tempat. Dikatakan tempat itu berarti ada dalam satu ruangan. Ya, 4 hal yang menghambat kedatangan malaikat rahmat pada satu tempat. Pertama adalah anjing dalam riwayat. Yang kedua makhluk hidup, gambar-gambar hidup itu juga menghambat. Yang ketiga yang menyerupai salib. Salib dan yang menyerupai. Termasuk yang menyerupai itu mungkin ada model kayak begini kusen tapi kemudian ujungnya nggak ada. Dari jauh terlihat seperti salib. Ya, atau mungkin jangkar kalau kemudian dibalik maka dari jauh terlihat seperti salib. Itu memang dalam teks hadis tidak menjadikan sebab rahmat itu turun ke tempat itu. Dan yang berikutnya yang menjadikan penghambat itu adalah orang yang tidak bertegur sapa. Adanya orang yang tidak bertegur sapa. Itu sebagaimana dalam kitab At-Tadhkirah yang kita bahas setiap pagi Sabtu itu. Jadi itu yang kemudian menjadi penghambat. Apakah kemudian di luar itu termasuk? Tidak. Ya, jadi luar itu tidak masuk di dalamnya. Bila kemudian bangunan itu tertutup atau kemudian bangunan itu terpisah, maka kita tidak masuk di dalamnya. Atau tetangga itu mempunyai, apakah kemudian teras kita yang terbuka dengannya kena? Tidak. Apakah itu adalah cucian air cuciannya? Tidak. Itu adalah anjing atau barang-barang tersebut yang memang berada di lokasi kita. Bila nggak di lokasi kita maka tidak termasuk di dalamnya. Pertanyaan yang kedua, apakah kemudian najis? Ya, kalau memang kita mengetahui anjing itu dicuci di hadapan kita, kemudian air itu kemudian melober, memang sebagian ulama mengatakan maka yang najis itu adalah tersentuh dengan kulitnya, bukan kemudian dengan bulunya, ya, kering sama keringnya. Kalau kemudian itu cuma air, maka nggak masuk di dalamnya, karena nggak masuk tersentuh langsung dengan fisik. Dan itu kan, itu sebagian ulama mengatakan demikian. Sehingga kita bisa lihat di Mesir itu pun juga banyak anjing jalan-jalanan itu. Makanya antara Imam Syafi'i dengan Imam Maliki mereka pun berbeda pendapat. Maka jalan yang dilalui oleh anjing nggak otomatis kemudian menjadi najis. Ya. Yang najis itu adalah apa?
langsung bersentuh dengan anjing itu ataupun air liurnya anjing itu, gitu aja. Otomatis hal yang mengganggu bila itu bertetangga ya diomongin dengan cara yang baik, ya. Dan itu memang ada di beberapa komplek beberapa waktu yang lalu pun juga ada yang komplain dengan tetangganya itu, ya diomongin saja, kita bilang diomongin bahwasanya Anda bertetangga dengan seorang muslim, dalam agama kami seperti ini, lolongannya dan lain sebagainya itu akan mengganggu kita. Ini tinggal diomongkan. Jadi nggak masuk di dalam kategori yang terhambat rahmat ataupun yang najis, ya. Wallahu a'lam. Mungkin itu. Ada yang lain? Ya, gimana Pak Haji? Laknat. Masalah kafir ini kan kalau jelas-jelas kita tahu secara kasat mata bahwa dia beragama di luar muslim, Ya. penyebutan kafir kan itu paling Ya. tidak dibolehkan. Tapi yang kita sering dengar adalah sesama muslim ini, Ustaz. Iya. Dan itu seperti jadi kebiasaan gitu bagi kelompok orang tertentu mengkafir-kafirkan. Apa memang tidak tahu nilainya begitu seperti yang saya sampaikan tadi? Atau memang berkeyakinan karena kalau tidak melakukan seperti itu yang dianjurkan Rasulullah dianggap kafir itu juga dibolehkan. Walaupun dia merasa masih sebagai orang muslim. Iya. Kedua tuh masalah laknatullah itu kepada bangsa Yahudi ini, ya Allah. Itu apa memang dilaknat Allah begitu sehingga tidak mungkin mereka menjadi seorang. Padahal kita sering dengar bahwa seorang Yahudi bisa menjadi seorang muslim. Itu aja Ustaz. Makasih. Iya, memang dua kalimat itu kita sering mendengarnya. Bahkan kalau nggak salah semalam saya buka, mungkin karena kecewa keputusan MK, sehingga di postingan salah satu grup, karena kita grupnya banyak, ya, betapa mudahnya orang mengatakan hakim laknat dan lain sebagainya. Itu adalah perkara yang sangat-sangat tidak elok di dalam agama. Bahkan zaman Ahok menjabat rame jadi gubernur, itu pun kalimat laknat itu begitu marak. Kita bilang kepada jamaah, walaupun orang itu kafir, kalau ngomong dia laknat itu gak boleh. Sebab masih hidup. Siapa tahu masih ada kesempatan beberapa tahun lalu masuk Islam. Gak boleh. Jadi di dalam hadis dijelaskan haram total. Haram total. Melaknat, ya, melaknat pada individu. Haram melaknat pada individu kecuali perbuatannya. Jadi kalau perbuatannya iya, kalau individunya nggak boleh. Laknat Allah orang yang mayyasrikal bidha. Laknat Allah orang yang mencuri telur. Laknat pada yang mencuri, perbuatan mencurinya. Tapi ketika ada orang itu mencuri, kamu dilaknat oleh Allah. Gak boleh. Karena sudah berhadapan dengan individu. Yang ini orang masih ada kesempatan menjadi orang yang baik. Kecuali orang sudah mati. Fir'aun laknatullah alaih. Boleh. Karena Fir'aun dilaknat. Abu Jahal laknatullah alaih. Boleh. Karena Abu Jahal mati dalam kondisi dilaknat dan ia kafir. Bahkan di tengah mau kematiannya ia menantang Nabi di akhirat, ya, karena nggak ada kesempatan baik. Tapi bila orang ini hidup maka nggak boleh. Itu ngomong laknat. Lagi ngomong kafir lu nggak dukung ini. Hati-hati. Jadi memang karena al-jahlu biddin, ya, semuanya itu berawal dari kebodohan seorang dalam agama. Kemudian tadi orang-orang Israel itu sudah banyak disebutkan oleh Al-Quran, satu bangsa yang memang banyak diberikan istidraj. Satu bangsa yang memang banyak diberikan istidraj. Istidraj itu dilulu oleh Allah Ta'ala. Sehingga dengan keburukannya itu semakin banyak mendatangkan kebaikan dunianya. Jadi keburukannya mendatangkan kebaikan dunianya. Dan kenapa kemudian mereka itu tetap eksis? Itu bukan karena rahmat Allah kepada mereka. Tetapi berawal dari ditolongnya mereka asbab kedoliman, ya, rezim Fir'aun kepada mereka. Ya, jadi karena dolimnya.
karena didolimi, kemudian Allah memberikan pertolongan. Dan yang kedua menjadi memang istidraj, sehingga ya sampai ila yaumil qiyamah. Bangsa ini memang bangsa yang memang dicap oleh Allah ila yaumil qiyamah, tidak bisa untuk berubah, bukan individunya, karena ada individu yang memang bisa taat seperti Abdullah terangkan dalam satu riwayat itu, ya, itu pun juga awalnya Abdullah bin Salam itu juga awalnya Yahudi, tetapi pada akhirnya masuk Islam menjadi sahabat yang juga meriwayatkan hadis. Jadi memang bangsa yang memang susah untuk diatur, diingatkan dengan kalimat, ya, hanya bisa diingatkan dengan persenjataan perlawanan. Itu adalah bangsa Yahudi. Ya, maka kalaupun hari ini seluruh universitas hampir 70% demo terhadap mereka, nggak bakal digubris. Dunia pun kemudian protes kepada mereka, nggak bakal digubris. Karena mereka adalah satu bangsa yang memang bergerak melakukan suatu tanpa nurani. Memang sudah dinas oleh Al-Quranul Karim. Nah itu ya, wallahu a'lam, itu aja. Mungkin itu yang kita sampaikan pada jamaah mulia. Semoga manfaat, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kebaikan, keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan sehat wal afiat, ya, amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.